Halo, assalamualaikum semua. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya guys? Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen pada video saya yang kali ini tentang pecahan ya, masih tentang bilangan pecahan. Yang lebih spesifik lagi, saya akan membahas tentang pecahan senilai. Pecahan senilai ini biasanya ada di pelajaran kelas 4 ataupun di kelas 5 semester awal. Nah, sekarang langsung kita bahas apakah itu pecahan senilai. Materi yang pertama yakni menentukan pecahan senilai dari suatu bilangan. Langsung saja kita menggunakan contoh ya. Contoh soal, tentukan pecahan senilai dari 1/3. Ya, langsung kita coba kerjakan. Jangan lupa senilai ya. Senilai itu artinya, saya beri catatan di sini ya. Senilai itu artinya sama nilainya atau sama nilainya atau sama jumlahnya ya. Jadi kita cari pecahan yang nilainya itu nanti sama dengan 1/3. Langsung kita buat keterangan di sini ya. Umpamanya 1/3 ini kita rubah dengan cara membesarkan atau mengalikan ya. Dikalikan misalnya bilangan 2 ya. Yang atas yang bawah harus dikalikan 2 juga. Jadi pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan bilangan yang sama seperti materi sebelumnya ya. 1/3 kalau dikalikan 2, 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi bilangan pecahan 1/3 itu sama nilainya dengan 2/6. Kita coba kalikan lagi ya. Kita coba kalikan lagi dengan bilangan 2. Dengan bilangan 2 ya. Sama dengan berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. 6 kali 2 sama dengan berapa? 12. Masih sama ya. Jadi 1/3 itu nilainya sama dengan 2/6, sama dengan juga nilainya dengan 4/12. Kalau misalnya kita besarkan lagi bisa enggak? Ya bisa ya. Misalnya kita kalikan 2 saja. 4 kali 2 sama dengan berapa? 8. 12 kali 2 sama dengan 24. Jadi ya. Jadi bilangan pecahan 1/3 itu nilainya sama dengan yang ini ya, 2/6 sama dengan 4/12 sama dengan 8/24 ya. Terus seandainya misalnya ini jawabannya udah betul apa salah Bu ya, kita coba cek ya. Apakah betul 2/6 itu sama dengan atau sama nilainya dengan 1/3? Kalau misalnya anda belum yakin, anak-anak ya, mungkin yang belum paham bisa dilihat di sini. Kita kecilkan lagi ya, dari asalnya dari perkalian harus dirubah menjadi pembagian. Kebalikannya 2 misalnya dibagi 2, 6 dibagi 2 gitu ya. 2 bagi 2 sama dengan 1. 6 bagi 2 sama dengan 3. Loh, sama kan ya? Sama 1/3. Coba yang ini Bu, 4/12. Kalau yang tadi kan 2/6 ini ya. Sekarang yang 4/12 Bu, kita cek apa betul ya. Kita cek ya, 4/12. Nah, kita sederhanakan dengan cara membagi ya. Dibagi dengan 4 boleh enggak? Boleh aja. Dibagi 2 juga boleh. Ini bisa juga dibagi 2, bagi 4 boleh. Langsung yang besar aja ya. Langsung yang besar. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 12 bagi 4 sama dengan 3. Sama kan? Nah, sekarang yang ini 8/24. 8/24. Di mana ya? Di sini. 8/24. Nah,
Ini untuk pembuktian saja ya. Misalnya saya suka yang kecil aja Bu, saya lama kalau menghitung panjang-panjang. Oke, 8 bagi 2 sama dengan 4, 24 bagi 2 sama dengan berapa? 12. Terus kita bagi 2 ya. Sampean kan sukanya bilangan kecil-kecil pembaginya ya. 4 bagi 2 sama dengan 2. 12 bagi 2 sama dengan 6 gitu ya. Terus dikecilin lagi sampai dengan berapa ya, dibagi lagi, bagi 2, yang ini juga bagi 2 sampai ketemu 1/3. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Sama kan Bu, saya terlalu panjang ya, sama dengan yang kemarin ya, boleh aja 8/24 disederhanakan dengan cara langsung 4 atau langsung 8, bisa. Saya langsung 8, ini langsung 8 bagi 4 juga bisa anak-anak ya. 8 bagi 8 sama dengan 1, 24 bagi 8 sama dengan 3. Nah ini pembuktiannya ya Bu. Misalnya 1/3 itu untuk mencari pecahan senilainya hanya perlu dikalikan 2 saja ya. Oh tidak anak-anak ya, boleh dengan dikalikan dengan bilangan yang lain, yang penting sama dalam mengalikannya. Misalnya 1/3 bisa enggak Bu kita kalikan dengan 3? Boleh, yang penting perkaliannya harus sama, pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan bilangan yang sama. 1/3, 1 kali 3 sama dengan 3, 3 kali 3 sama dengan 9. Terus dikalikan berapa Bu? 4. Boleh, yang penting atas 4 bawah 4 juga boleh. Misalnya ini tetap kali 3 juga boleh. 3 kali 3 9. 9 kali 3 sama dengan berapa? 27. Nah ini ya, kita garis bawahi bahwa 1/3 itu juga sama nilainya ya. 1/3 itu sama nilainya dengan 3/9, sama juga nilainya dengan 9/27. Dikalikan dengan bilangan yang lain juga boleh anak-anak, bunda-bunda, adik-adik semuanya. Misalnya 1/3, misalnya kalian kalikan dengan 5 atau 6, tidak apa-apa, pokoknya aturannya ini perkaliannya antara pembilang dan penyebut itu bilangannya harus sama. 1 kali 5 5, 3 kali 5 15 ya, seperti itu dan seterusnya ya. Misalnya kali 5 lagi boleh, 5 kali 5 berapa? 25. 15 kali 5 berapa? Iya. Nah anak-anak, adik-adik, bunda-bunda atau siapapun yang menonton video ini, setelah terbukti seperti ini ya, kalau Anda ingin menyederhanakan lagi, membuktikan kembali ke 1/3 ya, dengan cara seperti ini tadi. Jadi kalau untuk mencari pecahan senilai, biasanya kalau yang kecil itu dikalikan supaya jadi besar, sedangkan kalau untuk menyederhanakan biasanya dibagi gitu ya, itu kuncinya. Selanjutnya tentang menentukan pecahan senilai dari beberapa bilangan. Misalnya saya buat soal dulu ya. Coba misalnya tentukan pecahan manakah yang termasuk pecahan senilai ini. Ada bilangan 8/20, terus ada bilangan 9/45, terus ada bilangan lagi berapa ya, 16/40, terus ada lagi 18/45. Ini jadi perintahnya adalah tentukan manakah bilangan dari 4 bilangan ini yang termasuk pecahan senilai ya. Bilangan mana, kita cek dulu ya, kita cek yang pertama dulu, bilangan 8/20 ya. Di sini bilangan berapa? 9/45.
45. Yang di sini bilangan 16 per 40. Terus di bawahnya, di sebelahnya lagi 18 per 45 ya. Kita coba kerjakan ya. Kita buktikan manakah pecahan yang senilai dari bilangan-bilangan tersebut. Maaf sebentar ya. Tak panjangkan dulu pembaginya. Ya, baik, saya buat catatan lagi di sini supaya mudah diingat ya. Misalnya gini. Bilangan besar, jika pecahan yang ingin dicari disederhanakan atau dicari senilainya apa tidak, itu kalau bilangannya besar itu sebaiknya dibagi saja. Sedangkan jika bilangannya kecil sebaiknya dibesarkan dengan cara dikalikan. Nah, karena ini bilangannya besar semua, maksudnya ya bukan pecahan paling sederhana, maka kita sederhanakan ya. Karena bilangannya besar, kita sederhanakan dengan cara dibagi. Baik ya, mulai dari bilangan yang pertama ini 8 per 20. Di sini 8 per 20. Kita bagi, kita sederhanakan dengan bilangan yang sama ya. Misalnya 2 bisa, 8 bisa, 4 bisa. Mau berapa ini ya? Langsung saja ya, yang besar saja. 4. Oke, boleh. 4. 8 bagi 4 sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Oh ya, ini sudah paling sederhana ternyata ya. Selanjutnya bilangan yang kedua ini ini adalah pecahan yang paling sederhana. Sekarang yang 9 per 45 dibagi berapa ini ya? 2 enggak bisa, 3 bisa ya, bisa. Nah, untuk 9 dibagi 3 berapa? 3. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Ini masih bisa disederhanakan lagi ya, karena masih bukan bilangan prima yang bawah ini penyebutnya. 3 ini kita bagi dengan 3, 15 kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan berapa? 1. 15 bagi 3 sama dengan 5. Jadi bilangan paling sederhana atau senilai yang senilai dengan 4 per 9 45 adalah 1 per 5 dan 3 per 15 ya. Terus untuk yang kedua yakni 16 per 40 yang ini ya. Langsung kita sederhanakan dengan cara dibagi. Mau berapa? 4 ya. 4 aja biar enggak terlalu panjang. 16 bagi 4 sama dengan 4. 40 dibagi 4 sama dengan 10. Ini kita sederhanakan lagi ya, sampai paling sederhana 4. Kita bagi 2 saja ya. Ini bisa dibagi 2, ini bagi 2. Iya, 2 bagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Ini pecahan paling sederhana ya. Ini tadi 2 per 5, 1 per 5, 2 per 5. Sedangkan yang ke terakhir ya, maaf, yang terakhir. Ini dibagi berapa ya? 18 dan 45. Bagi 2 enggak bisa ya, bagi 3. Bagi 3. 18 bagi 3 sama dengan 6. 6 dibagi 45 bagi 3 sama dengan 15. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Bagi berapa? 3 ya. 3, ini 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, sudah ketemu pecahan yang senilai paling sederhananya ini 2 per 5, 2 per 5, 2 per 5, 2 per 5. Jadi maaf, yang ini 1 per 5 ya, salah bicara. Jadi yang senilai adalah yang ini ya. Nah, atau pecahan yang senilai adalah 8 per 20, 16 per 40, dan 18 per 45. Saya tulis aja di sini ya. Jadi pecahan
yang senilai adalah berapa ini? 8, maaf saya tulis pulpen warna aja ya, 8 per 20, terus berapa ini? 16 per 40 dan 18 per 45. Udah selesai. Bagaimana, sudah paham dengan penyampaian saya? Jadi perlu diingat bahwa untuk menyederhanakan atau mencari pecahan yang senilai, jika bilangannya besar disederhanakan dengan cara dibagi. Jika bilangannya kecil, contohnya begini ya. Misalnya pecahan senilai sama dengan yang di atas tadi, itu dibesarkan dengan cara dikali. Atau contoh mudah 1/4. Kalau mencari pecahan senilai berarti harus dikalikan dengan bilangan berapapun, yang penting sama, misalnya gitu ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah-salah kata atau salah tulis. Mohon maaf juga bila banyak kekurangan. Mohon kritik dan saran yang membangun di komentar, di kolom komentar. Jangan lupa like ya, subscribe yang belum subscribe, juga komen. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan membantu anak-anak dalam belajar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.